Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa di Benteng hari ini, Jun ini menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran harian Rakyat Benteng edisi Rabu 13 Oktober 2021. Dan untuk berita utama hari ini mengenai seleksi PPPK atau P3K dilaporkan dari Karangtinggi. Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah mengumumkan hasil kelulusan seleksi kompetensi tahap 1 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, hasilnya sebanyak 173.329 peserta yang dinyatakan lulus. Dalam seleksi tersebut dari jumlah formasi se-Indonesia 322.665 orang. Terkhusus di Kabupaten Bengkulu Tengah, jumlah peserta yang dinyatakan lulus hanya 28 orang. Hal ini masih jauh dari harapan. Dan lantaran jumlah formasi yang dibutuhkan mencapai 77 orang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Benteng Saidirman SEMSI mengatakan jika dari hasil seleksi tahap 1 lalu masih banyak peserta yang tidak dapat mencapai passing grade yang ditetapkan panitia seleksi nasional. Meski demikian, peserta masih berkesempatan untuk mengikuti seleksi kompetensi kembali untuk tahap kedua maupun tahap ketiga. Saidirman menuturkan dilihat dari hasil pengumuman beberapa formasi masih kosong pelamar seperti ahli pertama guru bimbingan konseling di SMP Negeri 6 Bengkulu Tengah, SMP Negeri 20 Benteng, SMP Negeri 13 Benteng, SMP Negeri 10 Benteng, dan SMP Negeri 11 Benteng. Kemudian ahli pertama guru penjasorkes di SMP Negeri 24 Benteng, ahli pertama guru seni budaya di SMP Negeri 14 Benteng, SMP Negeri 26 Benteng, SMP Negeri 1 Benteng, dan ada ahli pertama guru TIK di SMP Negeri 6 Benteng dan beberapa formasi lainnya. Terkait kekosongan ini, harapannya dapat terisi oleh pelamar di tahap selanjutnya nanti. Kemudian bagi peserta nanti diminta lebih giat belajar demi mempersiapkan uji kompetensi selanjutnya. Dari berita mengenai P3K, kita ke berita mengenai pajak. PT PLN dan satu hotel nunggak pajak. Berdasarkan data yang diserahkan Badan Keuangan Daerah Bengkulu Tengah ke Kejaksaan Negeri Benteng, masih terdapat sejumlah wajib pajak yang melakukan tunggakan dalam pembayaran pajak, baik pajak daerah secara umum maupun pajak bumi dan bangunan khususnya. Di antaranya PT PLN Persero yang beralamat di Kelurahan Sukamerindu, Kota Bengkulu menunggak pajak sebesar Rp157.415.596 terhitung tahun 2020 hingga tahun 2021. Kemudian ada Hotel Dianti menunggak sebesar Rp9.652.000 pada tahun 2015 silam. Kajari Benteng Triwidodo SHMH melalui Kasidatun Berta Kamelia SH mengatakan pihaknya menerima sebanyak 14 surat kuasa khusus dari BKD Benteng sebagai tindak lanjut dari kerjasama dan pengoptimalan pendapatan daerah. Selain membantu dalam pengembalian aset kendaraan dinas, terdapat beberapa SKK yang berkaitan dengan pajak daerah dan PBB. Bahkan jika diakumulasikan secara total tunggakan mencapai Rp404.645.513. Rinciannya piutang pajak daerah sebesar Rp112.033.250 dan tunggakan PBB P2 sebesar Rp313.612.263. Berta menuturkan selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap wajib pajak bersangkutan yang diketahui melakukan tunggakan. Pemanggilan ini guna mengetahui kendala yang dialami sehingga tertunggak dalam pembayaran pajak. Dari halaman utama kita ke halaman edukasi. Siswi dari MAN IC wakili provinsi ke KSN tingkat nasional. Nah, siswi yang kelas 12 IPA 1 Madrasah Alia Negeri Insan Cendikia atau kita sebut MAN IC di Bengkulu Tengah ini, Mayang Sari berhasil menjadi perwakilan Provinsi Bengkulu dalam ajang kompetensi sains nasional atau KSN pada mata pelajaran fisika. Kepala MAN IC Benteng Imam Ghazali MPD melalui pembimbing mapel fisika Romit Harli SPD mengatakan jika saat ini tengah dilakukan persiapan jelang pelaksanaan lomba pada November nanti. Pelaksanaan perlombaan akan dilakukan secara daring. Romit berharap semua pihak mendoakan dan mendukung anak tersebut dalam perlombaan nanti.
Dari halaman edukasi kita ke liputan 11 RBT, bangun JUT atau Jalan Usaha Tani, penyertaan modal BUMDes hingga pengadaan genset. Nah, usulan warga dalam musyawarah desa. Pemerintah Desa Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelindang melaksanakan musyawarah desa rencana kegiatan atau RK yang akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa 2022. Dari beberapa usulan warga, terdapat 10 usulan yang dianggap prioritas. Ini mulai dari pembangunan jalan usaha tani, penyertaan modal badan usaha milik desa, hingga pengadaan genset. Wirahardi, selaku Kades Lubuk Unen baru, ini menuturkan usulan lain diantaranya penambahan bahan penerima bantuan langsung tunai, pelatihan perangkat desa, pelatihan bagi perempuan, penanganan COVID-19, penyediaan fasilitas kantor desa, serta perlengkapan sarana paut anak. Itulah tadi beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran Harian Rakyat Benteng edisi Rabu 13 Oktober 2021. Seperti biasa, Jeng Dini mengingatkan kalian untuk selalu mendukung kanal YouTube kami, di like, share ke semua media sosial yang kamu punya, dan aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kami upload kalian bakal pertama yang menontonnya. Nah, untuk berita lebih lengkap lagi, kalian bisa berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor Harian Rakyat Benteng. Follow juga media sosial kami dari Facebook, Twitter, maupun Instagram. Saya Jagdini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca korannya, tonton channelnya RBT milik kita bersama.